أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر آية صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bisa bersilaturahim lagi melalui media online ini bersama kami Muhammad Eli, SPDI MPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dan salah satu pembina Rumah Tahfiz Quran Terpadu Yayasan Al-Bayan. Pada kesempatan yang mubarakah ini kami akan membawakan materi tentang amalan-amalan di akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Ramadan dan kita sekarang sudah berada di babak final. Dan biasanya di babak final itu tinggal sedikit orang yang bisa bertahan. Disibukkan dengan persiapan kita untuk menyambut hari Lebaran. Nah, amalan-amalan apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita sudah berada di akhir bulan Ramadan? Yang pertama adalah bahwa kita lebih serius lagi di dalam beribadah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yajtadihu fil awakhir ma la yajidu fi ghairi. Artinya Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi kesungguhannya beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dikatakan istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru yashadda mi'zara wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Artinya apabila Nabi Muhammad SAW memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam dan membangunkan keluarganya. Amalan yang kedua adalah melakukan i'tikaf. I'tikaf maksudnya adalah kita berdiam di masjid beberapa waktu untuk lebih konsen melakukan ibadah. Kita lihat contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah, lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi baginda Rasulullah SAW melakukan iktikaf supaya apa? Supaya mudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu berapa lamakah waktu iktikaf itu? Jelaskan bahwa waktu minimal dikatakan iktikaf adalah selama dia berdiam di masjid walaupun hanya sesaat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa antum aakifuna fil masajid, bahwa sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk iktikaf dalam ayat ini, berarti iktikaf di siang ataupun di malam hari boleh dilakukan walaupun hanya sesaat. Kemudian amalan terakhir yang perlu kita lakukan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, bahwa kita mencari atau meraih malam Lailatul Qadar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan sholat, bisa pula dengan zikir dan tilawah. Namun, amalan sholat lebih utama dari amalan lainnya di malam Lailatul Qadar. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 amalan yang perlu kita lakukan di menjelang di akhir bulan suci Ramadan. Yang terutama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Nah, sudah banyak dijelaskan bahwa barang siapa yang beribadah pas malam Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu atau kurang lebih 83 tahun berapa bulan. Oleh itu sangat rugi apabila kita tidak mencari malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa masih berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Marilah kita memperbanyak fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan insya Allah kita mendapat